Aulia berdiri di depan pintu ruang praktik dokter Nadia dengan jantung berdegup kencang seolah hendak meledak dari dada. Tangan kanannya memegang erat sebuah amplop berisi surat pengakuan cinta yang telah dia tulis berulang kali selama berminggu-minggu. Saat dia mendorong pintu itu terbuka pelan, dia melihat Nadia sedang memeluk seorang wanita lain dengan mesra di sudut ruangan. Cahaya senja menyusup melalui jendela membuat adegan itu tampak seperti mimpi buruk yang nyata. Aulia terpaku, bibirnya gemetar tak mampu mengucapkan sepatah kata pun sementara dunia sekelilingnya seolah runtuh dalam sekejap. Bagaimana bisa Nadia, dokter yang selalu dia kagumi, orang yang membuatnya sadar akan perasaannya sendiri, ternyata menyimpan rahasia seperti ini? Aulia mundur selangkah, matahari terbenam di luar jendela Jakarta yang sibuk seolah mengejek keputusasanya. Malam itu Aulia pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Kemang dengan pikiran yang kacau. Dia melemparkan tasnya ke sofa dan langsung ambruk ke lantai, air mata mengalir tanpa henti. Nadia bukan hanya dokter yang merawat ibunya selama bertahun-tahun, tapi juga orang yang membuat Aulia mempertanyakan segala hal tentang dirinya. Sejak pertama kali bertemu di rumah sakit 2 tahun lalu saat ibu Aulia dirawat karena kanker, Nadia dengan senyum hangatnya telah menyentuh hati Aulia lebih dalam dari yang seharusnya. Aulia yang saat itu masih mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia mulai merasakan getaran aneh setiap kali Nadia menyentuh tangannya untuk memeriksa denyut nadi ibu. Itu bukan sekadar kekaguman, itu adalah cinta yang tumbuh diam-diam melawan segala norma yang diajarkan keluarganya. Keluarga Aulia adalah keluarga tradisional Jawa yang ketat dengan nilai-nilai agama dan sosial. Ayahnya seorang pegawai negeri yang selalu menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga bahagia. "Kamu harus menikah dengan pria baik, Aulia," kata ayahnya berulang kali, terutama setelah ibu meninggal tahun lalu. Aulia yang berusia 25 tahun merasa tertekan dengan perjodohan yang mulai disiapkan ayahnya dengan anak temannya, seorang pengusaha muda dari Semarang. Tapi hati Aulia sudah tertambat pada Nadia, wanita berusia 32 tahun yang cerdas, mandiri dan penuh kasih. Nadia adalah dokter spesialis onkologi yang dikenal di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Dia selalu tampak sempurna dengan jas putihnya, rambut hitam panjang yang diikat rapi dan mata yang penuh empati. Aulia ingat bagaimana Nadia selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengannya setelah kunjungan medis. "Kamu kuat, Aulia, ibumu juga begitu," kata Nadia suatu hari sambil memegang bahu Aulia. Sentuhan itu seperti listrik yang menyambar membuat Aulia sadar bahwa perasaannya bukan sekadar rasa terima kasih. Tapi sekarang setelah melihat Nadia memeluk wanita lain, itu semua terasa seperti pengkhianatan. Siapa wanita itu? Apakah Nadia juga merasakan hal yang sama seperti dirinya? Atau apakah ini hanya ilusi yang Aulia ciptakan sendiri? Malam itu Aulia tak bisa tidur. Dia membuka laptop dan mulai mencari tahu tentang Nadia di media sosial. Profil Nadia sederhana, hanya foto-foto profesional dan beberapa posting tentang kesehatan. Tak ada tanda-tanda kehidupan pribadi. Aulia merasa semakin putus asa. Keesokan harinya Aulia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Dia tak bisa membiarkan ini menggantung. Dengan hati yang berat dia memasuki ruang tunggu dan meminta janji temu dengan Nadia. Saat nama dia dipanggil, Aulia masuk ke ruangan dengan langkah gontai. Nadia duduk di belakang meja dengan senyum profesional seperti biasa. "Ada apa, Aulia? Kamu tampak pucat," tanya Nadia prihatin. Aulia duduk dan menatap mata Nadia langsung. "Saya melihat Anda kemarin, dokter. Di ruangan ini dengan seorang wanita," kata Aulia dengan suara gemetar. Wajah Nadia berubah seketika pucat dan matanya melebar. "Aulia, kamu salah paham," balas Nadia cepat, tapi Aulia bisa melihat kebohongan di matanya. Percakapan itu berlangsung tegang.
Nadia akhirnya mengakui bahwa wanita itu adalah pasangannya, seorang pengacara bernama Rina. Mereka telah bersama selama 3 tahun tapi menyembunyikannya karena tekanan sosial dan keluarga. Di Indonesia ini sulit, Aulia. Keluargaku ingin aku menikah dengan pria, kata Nadia dengan suara pelan. Aulia merasa dunia berputar. Jadi Nadia juga seperti dirinya. Tapi kenapa dia merasa sakit hati? Saya mencintai Anda, dokter, kata Aulia, tiba-tiba air mata mengalir lagi. Nadia terdiam lalu bangkit dan memeluk Aulia. Aku tahu, Aulia. Aku merasakannya juga. Tapi ini rumit, bisik Nadia. Dari situ hubungan mereka mulai berkembang diam-diam. Aulia dan Nadia bertemu di kai-kai tersembunyi di Jakarta berbicara tentang perasaan mereka. Nadia menceritakan bagaimana dia bertemu Rina di sebuah seminar hukum dan bagaimana cinta mereka tumbuh di tengah rahasia. Tapi sekarang dengan kehadiran Aulia, Nadia merasa terpecah. Aku tak ingin menyakiti Rina, kata Nadia suatu malam saat mereka berjalan di Taman Monas. Aulia mengangguk tapi hatinya teriris. Dia tahu ini adalah pilihan yang salah tapi dia tak bisa berhenti. Sementara itu tekanan dari keluarga Aulia semakin kuat. Ayahnya mengatur pertemuan dengan calon suami potensial bernama Budi. Dia orang baik, Aulia, dari keluarga terhormat, kata ayahnya. Aulia menolak tapi ayahnya marah. Kamu harus berpikir tentang masa depan. Jangan seperti ibumu yang menderita sendirian, dibentak ayahnya mengingatkan pada kematian ibu yang menyakitkan. Aulia merasa bersalah. Apakah dia egois? Apakah mencintai Nadia berarti mengkhianati keluarganya? Konflik semakin dalam ketika Rina mengetahui tentang Aulia. Suatu hari Rina muncul di apartemen Aulia dengan wajah marah. Kamu siapa? Kenapa kamu ganggu Nadia? Tanya Rina tajam. Aulia terkejut tapi tak mundur. Saya mencintainya, jawab Aulia tegas. Rina tertawa sinis. Kamu anak kecil. Kamu tak tahu betapa sulitnya hidup seperti ini di Indonesia. Keluarga Nadia akan menolaknya jika tahu, kata Rina. Percakapan itu berakhir dengan ancaman Rina akan memberitahu keluarga Nadia jika Aulia tak mundur. Aulia pulang dengan hati hancur. Dia menelepon Nadia dan menceritakan semuanya. Nadia datang ke apartemen Aulia malam itu dan mereka berbicara panjang lebar. Aku harus memilih Aulia. Tapi aku tak ingin menyakiti siapapun, kata Nadia. Malam itu mereka memutuskan untuk sementara berpisah agar Nadia bisa menyelesaikan masalah dengan Rina. Tapi Aulia tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhir Aulia dan Nadia. Aulia mencoba fokus pada studinya tapi pikirannya selalu melayang ke Nadia. Dia sering melihat Nadia di rumah sakit dari kejauhan tapi tak berani mendekat. Sementara itu Rina tak berhenti mengganggu. Dia mengirim pesan ancaman melalui media sosial memperingatkan Aulia untuk menjauh. Jika kamu teruskan aku akan buat hidupmu hancur, tulis Rina. Aulia merasa takut tapi juga marah. Kenapa Rina begitu posesif? Apakah cinta seperti ini harus penuh ancaman? Suatu hari ayah Aulia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Aulia, kita harus bicara, kata ayahnya dengan wajah serius. Mereka duduk di ruang tamu dan ayahnya mulai berbicara tentang pernikahan. Budi sudah setuju. Pernikahan akan diadakan tahun depan, kata ayahnya. Aulia terkejut. Ayah, aku belum siap, protes Aulia. Ayahnya menggelengkan kepala. Kamu harus siap. Ini untuk kebaikanmu. Di Indonesia ini wanita harus punya keluarga, tegas ayahnya. Aulia merasa terjebak. Dia ingin menceritakan tentang Nadia tapi takut ayahnya tak akan mengerti.
Keluarganya religius dan konservatif, pandangan tentang hubungan sesama jenis dianggap tabu. Malam itu Aulia menelepon Nadia diam-diam. "Ayahku memaksa aku menikah," kata Aulia menangis. Nadia diam sejenak lalu berkata, "Datanglah ke sini. Kita bicara." Aulia pergi ke rumah Nadia di kawasan Pondok Indah, sebuah rumah mewah yang ditinggali Nadia sendirian. Saat tiba, Nadia membuka pintu dengan wajah lelah. "Rina dan aku sudah putus," kata Nadia langsung. Aulia terkejut tapi juga senang. Mereka duduk di sofa dan Nadia menceritakan bagaimana dia memilih Aulia. "Aku tak bisa bohongi perasaanku lagi," kata Nadia memeluk Aulia. Hubungan mereka semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, pergi ke pantai di Anyer atau sekadar makan malam di restoran kecil. Tapi rahasia ini mulai membebani. Nadia sering mendapat telepon dari keluarganya yang mendesaknya menikah. "Kapan kamu kawin, Nad? Umurmu sudah 32," tanya ibunya berulang kali. Nadia selalu mengelak tapi tekanan itu membuatnya gelisah. Aulia juga menghadapi hal serupa. Teman-temannya di kampus mulai bertanya kenapa dia tak punya pacar. "Kamu cantik, Aulia, pasti banyak yang naksir," kata sahabatnya Lina. Aulia hanya tersenyum pahit. Konflik mencapai puncak ketika ayah Aulia mengetahui ada yang aneh. Dia menemukan pesan di ponsel Aulia dari Nadia yang mesra. "Siapa Nadia ini? Kenapa kalian begitu dekat?" tanya ayahnya marah. Aulia tak bisa bohong lagi. "Dia orang yang aku cintai, ayah," kata Aulia dengan suara gemetar. Ayahnya terdiam lalu meledak. "Apa maksudmu? Kamu gila. Ini dosa. Di Indonesia ini tak boleh," bentak ayahnya. Dia mengusir Aulia dari rumah keluarga di Depok dan memutuskan hubungan finansial. Aulia terpaksa tinggal di apartemen sendirian, bekerja paruh waktu sebagai asisten lab untuk bertahan hidup. Nadia mendengar kabar itu dan datang menjemput Aulia. "Kita akan hadapi bersama," kata Nadia. Tapi Nadia sendiri mulai ragu. Keluarganya mengancam akan memutuskan warisan jika dia tak menikah. "Aku dokter, Nad, aku bisa hidup sendiri," kata Nadia pada ibunya, tapi hati kecilnya takut kehilangan keluarga. Suatu malam mereka bertengkar hebat. "Kamu tak cukup kuat untuk ini, Nadia," kata Aulia kesal. Nadia menangis. "Aku tak ingin kehilanganmu tapi juga tak ingin kehilangan segalanya," dibalasnya. Di tengah kekacauan itu Rina muncul lagi. Dia menghubungi ayah Aulia dan menceritakan semuanya. "Anakmu sedang dirusak oleh Nadia," kata Rina pada ayah Aulia. Ayah Aulia marah besar dan datang ke rumah sakit Nadia. Dia membuat keributan di depan rekan-rekan Nadia. "Kamu telah merusak anakku," teriak ayah Aulia. Nadia terkejut dan malu. Rekan kerjanya mulai bergosip. "Apa benar Nadia lesbian?" bisik mereka. Nadia merasa karirnya terancam. Di Indonesia rumor seperti ini bisa menghancurkan reputasi seorang dokter. Aulia mendengar kejadian itu dan langsung pergi ke rumah sakit. Dia menemui Nadia yang sedang menangis di ruangannya. "Ini salahku," kata Aulia. Nadia memeluknya. "Tidak, kita berdua yang memilih ini," dibalas Nadia. Tapi malam itu Nadia memutuskan untuk sementara menjauh. "Aku butuh waktu untuk pikir," kata Nadia. Aulia pulang dengan hati hancur, merasa dikhianati lagi. Waktu berlalu 2 bulan sejak Nadia menjauh. Aulia mencoba melanjutkan hidup, bekerja keras di lab dan menyelesaikan tesisnya. Tapi setiap malam dia menangis mengingat Nadia. Teman-temannya mulai menjauh setelah rumor menyebar di kampus. "Aulia katanya kamu," kata Lina ragu. Aulia hanya mengangguk. "Ya, aku seperti itu." "Kenapa?" tanya Aulia tegas. Lina terdiam lalu pergi.
Aulia merasa kesepian tapi juga bangga karena akhirnya jujur pada diri sendiri. Sementara itu Nadia menghadapi tekanan lebih besar. Keluarganya mengatur perjodohan dengan seorang dokter pria bernama Andi. Dia cocok untukmu, Nad, kata ibunya. Nadia bertemu Andi beberapa kali dan merasa nyaman tapi tak ada cinta. Aku tak bisa, Bud, kata Nadia akhirnya. Ibunya marah. Kamu harus. Apa karena rumor itu? Kamu harus buktikan bahwa kamu normal, bentak ibunya. Nadia menangis sendirian di kamar merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Suatu hari Nadia tak tahan lagi dan menghubungi Aulia. Aku rindu kamu, kata Nadia di telepon. Aulia terkejut tapi senang. Mereka bertemu di sebuah cafe di Tamrin. Nadia tampak kurus dan lelah. Aku tak bisa lanjut seperti ini, Aulia. Aku akan ceritakan pada keluargaku, kata Nadia tegas. Aulia memegang tangannya. Aku dukung kamu, balas Aulia. Malam itu Nadia pulang dan berbicara dengan orang tuanya. Aku mencintai seorang wanita, kata Nadia dengan suara gemetar. Ayahnya terdiam, ibunya menangis. Kamu bawa malu keluarga, kata ayahnya akhirnya. Mereka mengusir Nadia dari rumah. Nadia pindah ke apartemen Aulia. Mereka hidup bersama dalam rahasia tapi bahagia. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bergosip dan polisi agama mulai mengawasi. Di Indonesia undang-undang tentang LGBTI masih ambigu tapi diskriminasi nyata. Suatu hari saat mereka berjalan bergandengan di mal, seorang pria menghina mereka. Lesbi. Dosa, teriaknya. Aulia marah tapi Nadia menariknya pergi. Jangan ladeni, kata Nadia. Konflik semakin memuncak ketika ayah Aulia datang ke apartemen. Dia datang dengan Andi, calon suami Nadia. Kalian harus berhenti. Ini tak benar, kata ayah Aulia. Andi menatap Nadia dengan kecewa. Aku pikir kamu normal, Nad, kata Andi. Nadia menangis. Aku normal, Andi. Cinta ini normal, balasnya. Pertengkaran itu berlangsung panas. Ayah Aulia mengancam akan lapor polisi. Ini melanggar norma, katanya. Aulia membela. Ini cinta ayah, bukan kejahatan, kata Aulia. Setelah itu Nadia dan Aulia memutuskan untuk pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana mereka hidup lebih bebas meski masih hati-hati. Aulia mendapat pekerjaan sebagai peneliti, Nadia membuka praktik kecil. Tapi masa lalu mengejar. Rina muncul lagi di Bali. Aku tak bisa lupakanmu, Nad, kata Rina. Nadia terkejut. Rina menceritakan bagaimana dia hancur setelah putus dan sekarang ingin kembali. Aulia hanya anak kecil, kata Rina. Nadia ragu tapi menolak. Aku pilih Aulia, kata Nadia. Tapi Rina tak menyerah. Dia mengikuti mereka dan membuat masalah. Suatu malam Rina datang ke rumah mereka mabuk. Kamu khianati aku, Nad, teriak Rina. Aulia mencoba menenangkan tapi Rina mendorongnya hingga jatuh. Nadia marah dan mengusir Rina. Tapi kejadian itu membuat Nadia trauma. Mungkin kita tak seharusnya bersamaan, kata Nadia pada Aulia. Aulia menangis. Jangan katakan itu, balasnya. Di balik kehidupan Nadia dan Aulia mulai stabil tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Aulia sering mimpi buruk tentang ayahnya yang marah. Nadia juga demikian tentang keluarganya. Mereka bergabung dengan komunitas kecil di Bali, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Kalian beruntung masih bersama, kata seorang teman baru bernama Sari. Sari menceritakan bagaimana pasangannya bunuh diri karena tekanan sosial. Cerita itu membuat Aulia dan Nadia semakin menghargai hubungan mereka. Tapi masalah baru muncul.
Nadia mendapat tawaran pekerjaan di rumah sakit besar di Jakarta dengan gaji tinggi. Ini kesempatan Nad, kata Aulia meski hatinya berat. Nadia ragu. Tapi jika kembali rumor akan muncul lagi, kata Nadia. Mereka berdiskusi panjang. Akhirnya Nadia memutuskan menerima, tapi mereka akan hidup terpisah sementara. Aku akan pulang setiap akhir pekan, kata Nadia. Aulia setuju tapi merasa khawatir. Di Jakarta Nadia bertemu Andi lagi. Andi sudah menikah tapi masih peduli pada Nadia. Kamu baik-baik saja, tanya Andi. Nadia mengangguk. Tapi lama-kelamaan Andi mulai mendekati lagi. Mungkin kita bisa coba lagi, Nad. Lupakan masa lalu, kata Andi. Nadia tergoda karena hidup normal tampak mudah. Dia mulai jarang pulang ke Bali. Aulia merasa curiga dan menelepon. Kamu sibuk ya, tanya Aulia. Nadia bohong. Ya, pasien banyak, jawabnya. Suatu hari Aulia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia pergi ke rumah sakit dan melihat Nadia makan siang dengan Andi. Mereka tampak akrab. Aulia marah dan menghadapi Nadia di ruangannya. Kamu khianati aku, kata Aulia menangis. Nadia terkejut. Ini bukan apa-apa, Aulia, dibalas Nadia. Tapi Aulia tak percaya. Kamu pilih hidup mudah ya? Dengan pria, tanya Aulia sarkastis. Nadia menangis. Aku bingung, Aulia. Tekanan ini terlalu berat, kata Nadia. Pertengkaran itu membuat mereka berpisah lagi. Aulia kembali ke Bali sendirian merasa dikhianati. Dia mulai minum-minum untuk lupakan sakit hati. Teman-temannya khawatir. Jangan begini, Aulia, kata Sari. Aulia menceritakan semuanya. Cinta ini terlalu sakit, kata Aulia. Sari memeluknya. Tapi itu nyata, balas Sari. Nadia di Jakarta merasa bersalah. Dia menolak Andi. Aku tak bisa, kata Nadia. Andi kecewa tapi mengerti. Nadia memutuskan kembali ke Bali. Saat tiba dia menemukan Aulia dalam keadaan mabuk. Makan aku, kata Nadia. Aulia memeluknya. Jangan tinggalkan aku lagi, bisik Aulia. Mereka berdamai tapi luka masih ada. Tapi Rina belum selesai. Dia datang ke Bali dan memberitahu polisi tentang hubungan mereka. Di Indonesia meski tak ada undang-undang spesifik tapi bisa dijerat dengan pasal kesusilaan. Polisi datang ke rumah mereka. Kalian dituduh melanggar norma, kata polisi. Nadia dan Aulia ditahan semalam. Mereka merasa takut tapi saling dukung. Kita akan lawan, kata Nadia. Setelah dibebaskan dengan bantuan pengacara dari komunitas, Nadia dan Aulia memutuskan untuk lebih berhati-hati. Mereka pindah ke sebuah desa kecil di Bali menyembunyikan identitas. Hidup sederhana, Nadia bekerja sebagai dokter keliling, Aulia sebagai guru. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Keluarga Nadia datang mencari. Kembalilah, Nad. Kami makan mood, kata ibunya. Nadia ragu. Tapi aku bahagia di sini, kata Nadia. Ibunya menangis. Dengan wanita. Itu tak benar, balasnya. Aulia mendengar dan merasa terancam. Pilih saja keluargamu, kata Aulia kesal. Nadia marah. Kamu tak mengerti, balasnya. Mereka bertengkar lagi. Nadia pergi dengan keluarganya ke Jakarta. Aulia ditinggal sendirian merasa dunia runtuh. Dia mencoba hubungi Nadia tapi tak direspons. Hari-hari berlalu, Aulia jatuh sakit karena stres. Nadia di Jakarta merasa hampa. Keluarganya memaksanya bertemu Andi lagi. Cobalah, Nad, kata ayahnya. Nadia bertemu Andi dan mencoba tapi hatinya tak ada. Aku tak bisa, kata Nadia pada Andi. Andi mengerti.
Pergilah ke dia, kata Andi. Nadia sadar dan kembali ke Bali. Saat tiba Nadia menemukan Aulia sakit di rumah sakit kecil. Makan aku, kata Nadia menangis. Aulia membuka mata. Kamu kembali, bisik Aulia. Mereka memeluk dan memutuskan untuk menghadapi segalanya bersama. Mereka pindah ke luar negeri ke Australia di mana lebih diterima. Tapi sebelum pergi mereka bertemu keluarga masing-masing. Ayah Aulia datang. Aku salah Aulia. Aku tak ingin kehilanganmu, kata ayahnya. Aulia memakan. Begitu juga Nadia dengan keluarganya. Meski tak sepenuhnya menerima tapi ada pengertian. Rina akhirnya mundur setelah melihat keteguhan mereka. Tahun-tahun berlalu Nadia dan Aulia hidup bahagia di Sydney. Mereka mengadopsi anak dan membangun keluarga. Tapi mereka tak pernah lupa perjuangan di Indonesia. Cinta kita menang, kata Nadia suatu hari. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu harus dibayar dengan pengorbanan yang begitu besar?